Terima kasih Tuhan, pujian ini mengingatkan kami akan begitu besar anugerah yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Siapakah kami ya Tuhan? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan, yang karena dosa rusak semuanya. Tetapi kami bersyukur Engkau boleh melayakkan kami, memanggil kami, memilih kami Tuhan, karena karya salib Kristus yang menjadikan semuanya itu. Oleh sebab itu kami bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi umat pilihan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, menceritakan terang kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Kiranya Engkau sadarkan setiap panggilan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Kau tebus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami perlu juga anugerah-Mu dalam hidup kami sehari-hari, di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan boleh terus menopang, memimpin,
mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Tuhan mempersiapkan diri kami, konsentrasi yang baik untuk diberkati dengan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, berfirman kepada setiap kami. Tenangkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau yang berbicara dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi saudara. Bersyukur buat hari ini. Ya, kita boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Nah, ada satu hakim yang namanya Yefta. Nah, pagi ini kita bahas, ini sesi terakhir tentang Yefta Bapak Ibu. Ini sambungan dari yang disampaikan Pak Bambang tanggal 25 Mei kemarin. Walaupun saya tidak hadir di sini, saya beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Tentang apa yang disampaikan Pak Bambang yang lalu Bapak Ibu? Luar biasa ya saudara-saudara, tentang Nasar Yefta yang nggak masuk akal. Ya toh Bapak Ibu, Nasar Yefta dia mengatakan apa saudara-saudara? Kalau engkau memberi kemenangan kepadaku ketika berperang kepada Bani Amon, maka apa yang keluar pertama kali dari pintu rumahku akan ku persembahkan kepadamu sebagai korban bakaran. Wah, yang dipikiran Yefta yang keluar siapa ya kira-kira? Ayam kan? Masa waktu itu pelihara ayam saudara-saudara ya? Kambing dombanya, kok saya merenungkan yang keluar itu istrinya saudara-saudara. Supaya apa? Dia bisa kawin lagi. Kenapa? Karena pada zaman hakim orang berbuat menurut apa yang dipandangnya benar. Jadi kalau kawin lagi dianggap benar, ya benar. Saudara, mempersembahkan anaknya manusia di atas korban bakaran, kalau menurutnya benar, ya benar. Padahal ada hukum juga. Kalau nasar itu, menurut saudara boleh dibatalkan enggak? Boleh nggak boleh saudara-saudara? Boleh apa nggak boleh? Kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Nah, tergantung lagi saudara-saudara. Kalau melanggar hukum moral dan etika, itu harusnya boleh dibatalkan. Ya, sama seperti Herodes pernah bernasar. Apa itu nasarnya? Luar biasa nggak nasarnya? Bahkan kalau engkau minta kepada keponakannya yang menari-nari dan menyukakan hatinya waktu ulang tahun, Bapak Ibu Saudara, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Nah, anaknya ini pinter. Info mamanya, itu Om Herodes itu bernasar di hadapan pembesar-pembesar, tamu-tamu kehormatan. Bahkan aku diberi satu permintaan, minta apa saja, setengah dari kerajaannya pun kuberikan. Terus aku minta apa ya mah kira-kira? Nah, karena punya hubungan ya saudara-saudara dengan maminya ini, mamanya berkata, mintalah kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Kenapa? Karena dia pernah negur dan aku malu. Jadi punya kebencian Bapak Ibu Saudara. Nah, habis itu menyampaikan pada Om Herodes, minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang, saudara-saudara. Nah, ini harusnya Herodes itu boleh berkata nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa orang, merugikan. Nah, sebenarnya itu boleh dibatalkan, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata benar-benar Yefta melakukan apa yang sudah dinasarkan itu. Ya walaupun tafsirannya banyak. Oh, itu nggak dikorbankan kok Pak. Tapi apa? Anak gadisnya tidak menikah. Coba ayat berikutnya. Orang Israel sampai menangisi setiap tahun 4 hari. Katanya gitu ya. Bahkan anaknya pun berkata, izinkan aku keluar dengan teman-temanku untuk menangisi kegadisanku dan lain sebagainya. Tapi perkataan Yefta
Apa yang keluar dari pintu rumahku kupersembahkan kepadamu sebagai korban bakaran. Nah, ini sama seperti Abraham ketika apa saudara? Mempersembahkan Ishak anaknya. Betul? Sudah ada mezbah, sudah ada kayu, sudah ada api, semuanya sudah siap. Ishak berkata, "Bapak, di mana anak domba yang akan disembelih itu?" Lalu Bapak Abraham berkata, "Yehova Jireh. Nanti Allah yang akan menyediakan anak domba bagi dirinya sendiri." Nah, Bapak Ibu, benar dikorbankan. Dan Hakim pasal yang ke-12, saudara-saudara, sebenarnya masih kondisi Yefta ini berduka sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu baca urut-urutannya, Yefta ini sedang berduka. Nah, tapi lihatlah di pasal 12, saya beri tema yaitu tentang pengorbanan sejati. Nah, pengorbanannya seperti apa? Coba kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudara. Saya baca terjemahan literal ya, lebih jelas. Ayat 1 dikatakan begini. Sama-sama 2-3. Dan orang-orang Efraim dikerahkan dan mereka bergerak ke arah utara dan berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak menyeberang untuk memerangi Bani Amon, tetapi tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, bayangkan, kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu dengan api." Ini gila nggak, saudara-saudara ya? Tidak memanggil kami untuk maju berperang, terus langsung emosi nggak, saudara-saudara? Langsung mereka mengatakan apa? Kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu dengan api. Benar, saudara-saudara. Jadi bukan hanya bentuk siklus orang Israel di dalam kitab Hakim, tapi yang terpenting ada 2 ayat, itu ayat kuncinya, saudara-saudara. Setiap orang Israel melakukan apa yang dipandangnya benar, gitu ya. 2 ayat itu ayat kuncinya, saudara-saudara. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan begini. Namun Yefta berkata kepada mereka, yaitu orang-orang Efraim yang mengancam tadi ya, "Aku telah menjadi seorang prajurit, rakyatku dan aku terlibat dalam pertempuran yang hebat dengan Bani Amon. Dan aku," nah itu nggak ada ya di terjemahan baru 1, terjemahan baru 2 nggak ada, saudara. Di dalam terjemahan lama sangat jelas. "Dan aku telah memanggil kamu, tetapi kamu tidak menyelamatkan aku dari tangan mereka." Jadi ketika Yefta, Bapak Ibu, berperang, kemudian orang-orang Efraim berkata, "Kok kamu nggak ajak-ajak aku? Kok kamu perang sendiri?" Sebenarnya Yefta sudah ajak apa enggak? Sudah ajak apa tidak, saudara? Iya, sudah ajak. "Ayo ikut perang dengan aku." Tapi memang Tuhan mengatakan apa? Mereka tidak mau. Orang-orang Efraim tidak mau. Nah, setelah Yefta berperang, nanti Bapak Ibu lihat ayat berikutnya, akhirnya mereka apa? Komplain, saudara. Bahkan ngancamnya apa? "Aku akan bakar rumahmu, engkau dengan seisi rumahmu." Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Nah, ini apa ini, saudara-saudara? Nah, ini ya, dimainkan ya. Yang dimainkan ya, bass sama gitar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, 2 alat ini saya bisa mainkan. Kalau disuruh drum ya bisa, nanti saudara kaget semua kalau saya pukul, saudara. Gitu ya. Jadi 2 alat ini, dan mahasiswa STT itu hukumnya wajib. Bahkan dulu tesnya itu satu-satu suruh main gitar. Jadi yang nggak bisa itu harus belajar. Nah, kunci andalannya itu kunci D, D, G, A. Kalau D pejet, lalu G pejet, 1 aja yang paling bawah ya, gitu ya. Terus A. Nah, senyum-senyum yang awal-awal. Jadi kita ingat semua awal-awal belajar itu kayak begitu, saudara. Nah, terus di sekolah kita semua belajar, ya ada yang sampai bisa, sampai mahir, saudara. Kalau nggak ada yang main, saya berani main. Tapi kalau ada yang mahir main, saya nggak berani main, saudara. Kenapa? Nanti bisa jadi error gitu ya, nggak pas gitu ya, saudara-saudara. Dan saya khusus lagu-lagu lama. Kalau lagu-lagu baru tadi sekarang, ya sebenarnya itu lagu lama. Tapi kalau sudah gebrak-gebrak begitu ya, saya minta ampun, saudara-saudara, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, saya bisa main gitar, saya bisa main bass, ya toh. Doa malam itu saya main bass. Ya saudara nggak lihat saya main bass karena saudara nggak pernah datang doa malam.
Amin? Iya, nggak amin saudara. Berarti sudah nggak percaya toh kalau saya bisa membahas? Iya nggak percaya karena nggak pernah datang doa malam kok. Kalau sudah datang doa malam, saya main saudara. Bahkan Gracia ngomong apa? Kita ini punya gembala yang luar biasa. Semuanya bisa katanya. Nggak ada yang main musik, bisa main musik. Ya bisa, tapi itu tadi pas-pasan. Nah saudara-saudara, saya bisa main sampai hari ini. Saya ajak mahasiswa main di GPPS Sawahan, ibadah tenang minggu gitu ya. Nah yang menarik adalah sebelum COVID itu kan banyak namanya persekutuan doa. Persekutuan doa kantor, persekutuan doa pabrik, di Margomulyo, ya di mana-mana, di kantor, depannya Delta Plaza, Bapak Ibu gitu ya. Banyak persekutuan doa. Dan kalau persekutuan doa di kantor itu, karyawan kan tidak ada yang bisa main musik, saudara. Iya kan? Apalagi bose Kaisa, saudara. Tapi alat musik disediakan. Ini yang luar biasa. Gak ada yang main, gitarnya disiapin. Terus kenapa gitarnya disiapin? Iya, biasanya hamba Tuhan itu minimal bisa main gitar, katanya gitu, saudara. Mereka dengan yakin begitu. Nah, suatu saat saya yang memimpin berkhotbah, mereka berkata, Pak Tim, maaf, bisa main gitar nggak? Oh bisa, puji Tuhan. Itu Pak gitarnya sudah siap. Jadi sekalian nanti main gitar. Kalau perlu pimpin pujian sekalian. Ya, suatu saat saya juga pimpin pujian sekalian. Lah Bapak Ibu, kalau nggak bisa, nggak ada, ya sudah, akar pun jadi. Rotan nggak ada, akar pun jadi. Dan saya merasa bersyukur, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya diperlukan, dibutuhkan. Nah setelah COVID, sepertinya persekutuan doa itu sudah jadi gereja semua. Jadi persekutuan doa, saya kok nyaris nggak mendengar ada lagi persekutuan doa. Kenapa? Karena sudah jadi gereja semua, saudara. Kecuali di kantor yang beberapa masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu dibutuhkan, bisa, lalu diperlukan, bersyukur nggak? Oh, sangat bersyukur sekali. Tapi ada yang kedua Bapak Ibu, ya belum atau tidak dibutuhkan, tapi saudara menawarkan diri. Ini biasanya kalau melamar pekerjaan, melamar pelayanan. Ya saya juga ngalami ini, saudara-saudara. Ya 2019, ya sekitar itulah waktu COVID. Ya saya daftar ke STT, saudara. Jawabannya wenteng, maaf Pak Tim, belum membutuhkan. Padahal sudah punya S3, belum dibutuhkan. Selamat ya Pak Bambang buat doktornya. Tahu kalau punya gembala doktor? Nah, buktinya saudara tahu nanti makan bersama di bawah. Makan besar itu saudara-saudara ya. Saya tanya Bu Like, lalu ada yang tanya, iki sopo sih ulang tahun kok makan besar ini ya? Nggak ada yang ulang tahun. Lah terus ngapain kita makan? Ya waktunya makan selesai ibadah. Enggak saudara-saudara. Ini syukuran. Saya tanya Bu Like, syukuran apa? Pak Bambang wisuda kemarin. Oh iya. Jadi selamat ya Pak Bambang ya. Dan kalau saudara sudah digembalakan oleh dokter, lalu saudara tidak taat, celakalah engkau. Kualat saudara. Ya kualat, benar-benar kualat. Nah Bapak Ibu, belum dibutuhkan, tapi menawarkan diri ya otomatis ditolak ya saudara-saudara, ditolak. Ya sakit saudara-saudara, rasanya kecewa juga ya. Ya memang belum butuh kok. Tapi ada juga yang ketiga, sudah dibutuhkan, diperlukan, ayo datang, ayo minta tolong, ayo bantu aku, ya, ayo mengisi pelayanan, ayo melayani pekerjaan Tuhan yang lain-lain. Terus jawabnya apa? Nah, menolak saudara-saudara. Ya, menolaknya ini alasannya banyak. Ya, saudara-saudara, nggak bisa. Kalau nggak bisa, itu kan harus dibuktikan. Dicoba dulu kan. Tapi kalau dicoba kemudian tetap nggak bisa, ya sudah. Tapi kalau belum dicoba ngomong nggak bisa, kira-kira gatel nih hati apa enggak saudara? Kalau hati sudah gatel, garuknya gimana? Wah itu yang terjadi ya saudara ya. Jadi aduh nggak bisa, belum dicoba loh, pokoknya nggak bisa. Ya sudah. Beda dengan yang nggak mau. Betul ya saudara. Dia itu bisa, dia itu mampu, tapi nggak mau. Ya sudah. Nah setelah semuanya itu terjadi, biasanya komplain. Komplainnya apa saudara-saudara?
Ini ya, wis ngomong nggak bisa, nggak mau, kok gak dilobi lagi. Harusnya hatiku tuh mau. Tapi kenapa kok saat itu nggak mau? Ya gengsi dong, masa langsung ditawari pelayanan, ditawari pekerjaan, langsung terima. Nah itu nggak ternyati saudara. Sebenarnya dari awal tuh ngomong, ya udah aku mau, aku bisa. Jangan punya alasan nggak bisa, nggak mau. Lalu setelah semuanya berjalan, ngomong di belakang. Saudara, memang nggak ngomong ke saya sih, ngomong di belakang, ngomong sama tembok, ngomong sama tiang, ngomong sama apalah. Dan orang-orang itu ngomong ke saya, Pak, jangan kasih pelayanan itu. Kenapa? Ternyata mau. Loh, kenapa nggak ngomong di awal? Nah, itu sama dengan yang dilakukan oleh siapa saudara yang kita baca tadi? Ya. Mereka berkata, mengapa engkau Yefta bergerak menyeberang untuk memerangi orang Amon, tetapi tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau. Kalau seandainya Yefta benar-benar tidak memanggil, minta pertolongan, minta bantuan kepada Efraim, Yefta salah, saudara. Tapi masalahnya adalah di dalam ayat yang kedua tadi. Nah, terjemahan lama ya. Dan aku telah memanggil kamu, tetapi kamu tidak menyelamatkan aku dari tangan mereka. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Efraim ini sudah diberi kesempatan, tetapi apa? Tidak bersedia menolong. Dalam hatinya mau. Nah, ini sebenarnya penafsir mengatakan ini adalah orang-orang yang sombong, saudara-saudara. Orang-orang yang sombong. Dan akhirnya apa? Orang ini marah. Nah, ada satu pernyataan ya, merasa dibutuhkan, tetapi ketika diberi kesempatan lalu menolak, akhirnya apa saudara? Komplain. Ayo kita renungkan dalam hidup kita ya saudara. Padahal engkau mau, padahal engkau mampu, engkau bisa. Tapi ketika diberi kesempatan, saudara nggak mau. Kenapa? Karena harga diriku mahal sekali. Kalau hanya pelayanan begitu, gengsi itu remeh-temeh, itu kecil ya. Tapi sebenarnya mau, saudara. Tapi setelah lewat semuanya itu, komplain ke sana kemari. Untung komplainnya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Apa tadi? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu dengan api. Untung nggak ada yang komplainnya begini, saudara. Ya, kalau komplain ke saya begini, engkau akan bakar rumahku, nggak apa-apa. Memang waktunya dibangun ulang, saudara ya. Iya kan, saudara. Jadi kalau bapak ibu bakar rumahnya Pak Tim, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Kenapa habis itu tak bangun baru tak tinggikan 50 cm supaya air itu lewat, saudara. Wah, ini mengerikan. Karena semua orang berbuat menurut apa yang dipandangnya benar. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita juga begitu ya. Kalau menurutku benar ya sudah. Belum tentu menurut orang lain itu benar. Belum tentu orang lain melihat itu benar. Dua hal saja yang pagi ini kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam pengorbanan yang sejati. Nah, sekolah minggu tadi lanjutan dari kemarin Bapak Ibu tentang Allah yang mengorbankan dirinya sendiri. Seringkali kan kita berpikirnya apa? Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati, memberikan anak yang tunggal untuk dikorbankan. Betul, saudara-saudara, mengalir darahnya di atas kayu salib. Nah, tapi buku itu bab 7 yang kita pelajari di sekolah minggu dewasa dikatakan apa? Allah bukan mengorbankan anaknya, tapi Allah mengorbankan dirinya. Loh, kok bisa begitu ya Pak? Datanglah sekolah minggu depan, saudara. Karena ini hubungannya dengan Tritunggal, kesatuan. Nah, Bapak Ibu, boleh kalimat itu muncul. Mungkin seolah-olah kalimat itu agak asing ya. Kok Allah mengorbankan dirinya? Kan Allah mengorbankan anak yang tunggal, betul, saudara. Kata kita begitu ya. Tapi sebenarnya kita cermati, kita renungkan, kita pikirkan, nggak salah pernyataan itu. Karena ini terkait dengan Tritunggal yang satu kesatuan tadi itu, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa keluar dari lingkaran itu yang dikerjakan oleh Allah. Dari dalam kehidupan karya keselamatan, dalam kehidupan orang percaya itu Allah Tritunggal berperanan dan tidak bisa salah satu, salah dua, enggak, saudara.
Dan Yefta mengatakan apa? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Sama-sama. Dan ketika aku melihat bahwa kamu tidak menyelamatkan aku, orang-orang Efraim tadi ya, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan pergi melawan Bani Amon itu, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Jadi apa yang dilakukan oleh Yefta, saudara-saudara? Anaknya sudah dikorbankan di ayat sebelumnya. Lalu yang kedua apa, saudara? Dia mempertaruhkan nyawanya. Bapak Ibu, berkorban ya, mengorbankan, pengorbanan sejati itu ada yang diberikan. Setuju, saudara? Ketika saudara berkata aku berkorban, ada yang diberikan ya? Ada yang diberikan. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, apa yang saudara berikan selain kolektor? Ya, waktu. Wah, harusnya minggu tuh enak mancing. Tapi ya sudah, gitu ya saudara. Tapi sebenarnya pikiran ini salah. Ya, nanti kita lihat salahnya di mana. Ya, seringkali Tuhan itu kita anggap apa, saudara? Gitu ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang indah itu apa seperti itu? Ya. Jadi waktu yang pertama. Waktu berapa lama? 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau hari ini kayaknya lebih dari 2 jam ya. Kenapa? Karena keluarga gembala menjamu kita. Jadi lebih panjang waktunya. Sambil santai makan, belum satu piring masih incip, satu piring masih pencobaan, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan belum disikat, saudara-saudara, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, waktu yang kedua apa? Ya, transportasi kan, Bapak Ibu ke sini. Ya, bersyukur dan berbahagialah yang rumahnya paling jauh 30 kilo. Angkat tangan. Kayak luar kota Kediri Tulungagung itu 30 kilo, saudara. Ya, belani ke gereja. Ya, tenaga, waktu, transportasi ya, 1 jam perjalanan. Kalau yang lain suruh parkir semua supaya dia bisa jalan cepat ya. Kalau macet kan tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Waktu, tenaga, transport lah. Ada yang berkata nggak punya transport, ya kan? Ya memang ada yang diberikan. Ada mobil antar jemput. Loh, wah kesuwen Pak. Ya memang waktu kau berikan lebih, Bapak Ibu. Ketika kita memahami pengorbanan yang sejati, pengorbanan yang benar-benar, itu memang harus ada yang diberikan. Ada yang dikorbankan, ada yang dipersembahkan. Kalau saudara berkata aku tidak mau memberikan, tidak mau mengorbankan, nggak ada sesuatu yang aku berikan, berarti saudara belum berkorban, Bapak Ibu. Nah, seringkali dalam kehidupan gereja, Bapak Ibu, sebenarnya apa ya yang dikorbankan ya? Nah, apa yang sudah kita berikan dalam hidup dan pelayanan kita? Saudara, apa yang sudah kita berikan dalam hidup dan pelayanan kita? Mungkin pagi ini kita merenungkan satu bagian ini dulu. Seperti orang itu yang mikir ya, apa kira-kira yang sudah aku berikan dalam hidupku, dalam pelayanan, dalam apalah, dalam konteks untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa sebenarnya yang sudah aku berikan? Nah, Bapak Ibu, di samping semuanya itu tadi, ya, itu mungkin saudara kalau seandainya lewat nggak bisa, mungkin saudara berkata minggu depan masih bisa. Ya, hari ini aku tidak ke gereja, aduh Tuhan, aku nggak bisa. Ya udah, minggu depan. Kalau saudara nggak bisa hadir, saudara harus hukumnya wajib ikut online. Wajib. Dan lapor sama yang absen, Trifosa. Aku ikut online, jadi absenku dihitung ada. Saya senang Budi itu absen sekolah minggunya luar biasa ya, saudara. Walaupun tidak ada di kelas, tapi kalau ikut Zoom dianggap hadir. Tadi aku hadir kan? Iya Bapak Ibu, kalau ikut Zoom dianggap hadir. Jadi sama kalau saudara ibadah hari Minggu nggak datang, ikut online, capture, Bapak Ibu nanti lapor sama Trifosa, aku hadir loh, jangan buat tentang absennya kemarin. Amin, saudara. Amin. Loh, berat juga ini saudara. Mana pengorbananmu? Mana yang kau beri, saudara-saudara? Ya sederhana. Ya, saya sekarang khotbahnya sederhana saja, Bapak Ibu. Jadi saya berharap mulai minggu depan, kalau nggak hadir, ikut online. Amin.
Loh, tetap nggak mau tuh. Angel tuturannya sudah. Oke lah. Ada yang lebih penting lagi dari itu, Bapak Ibu. Apa? Nah, ini loh. Hati ya. Apa ini? Perasaan. Nah, kalau saudara ingin lebih tahu detail, datang hari Selasa kelas kami. Karena bicaranya soal perasaan. Perasaan yang sehat, emosi yang sehat menghasilkan iman yang sehat, iman yang kuat, kerohanian yang sehat. Nah, itu kesimpulannya Selasa kemarin. Kalau pengen tahu lagi, Selasa besok hadir, Bapak Ibu, mau bicara itu. Nah, Bapak Ibu, perasaan apa itu? Ya ini loh, tersungging gitu loh, saudara-saudara. Makanya kan saya selalu berkata begini. Ya mungkin dalam konteks apapun ya, tetapi anehnya di dalam pelayanan, di dalam gereja, ini yang sering muncul. Makanya ada orang Kristen yang GKK, Gereja Keliling-Keliling S sak Surabaya. GKK SS, Gereja Keliling-Keliling sak Surabaya. Dulu ada satu keluarga yang datang kepada saya, cikal bakal GBI yang ada di Ruko yang saya dirikan, Bapak Ibu. Ada satu keluarga, suami istri dengan 2 anaknya. Pak, ayo kita buka gereja. Enggak, ngapain buka gereja? Wong sudah banyak gereja kok. Dia bilang, enggak Pak, ayo Pak kita buka gereja. Jemaatnya siapa? Saya bilang, kami Pak. Loh Bapak ini berjemaat di mana? GKK SS tadi, Gereja Keliling-Keliling sak Surabaya. Mungkin ada 200-an Pak, tak keliling, baik gereja maupun persekutuan. Loh, ada loh Bapak Ibu. Ya, waduh gitu ya. Ya sudahlah, berdoa dulu. Nah, baru ada begitu. Lalu kenapa kok sampai engkau begitu? Ya itulah Pak, nggak cocok di situ, pindah di sana. Nggak cocok di sana, pindah di situ. Waduh, berarti itu ya, kalau ada dokter yang memperbaiki hatimu yang sudah luka, kayaknya repot. Lebih baik dihancurin saja hatimu. Sebab kalau ditembel-tembel itu susah itu. Ya itulah Pak yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, perasaan. Nah kadang-kadang kita kalau ditanya oleh Tuhan, Tuhan itu memerintahkan mengasihi Tuhan, betul? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan bentuknya dengan cara apa? Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, nah hatimu nomor 1, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ini nggak boleh satu-satu Bapak Ibu. Saudara nggak boleh berkata, aku sudah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, Senin sampai Senin ke gereja terus. Nah seringkali orang berkata begitu ya. Enggak Bapak Ibu, ini berjalan bersama-sama. Sama seperti buah roh itu berjalan bersama-sama. Kalau satu gagal melakukannya, keseluruhan gagal. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Lalu dengan apa lagi saudara? Jiwa, perasaan. Gitu ya. Benar mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan. Buktinya apa? Kita masih gampang, bukan hanya emosi Pak, walaupun tidak ngomong tersinggung. Ujung-ujungnya kenapa nggak datang lagi? Oh, omongannya dia itu membuat. Nah susah Bang saudara-saudara kalau udah begini. Makanya saya selalu berkata, lebih baik kita ini ke gereja pelayanan Bapak Ibu, masuk di dalam lingkup pelayan Tuhan. Kita harus tidak boleh punya hati. Supaya apa? Saudara nggak sakit hati. Harus punya apa Pak? Kepala, supaya sakit kepala kok. Iya Bapak Ibu, benar. Ya, kenapa? Karena yang kita temui ya orang-orang begini memang sulit. Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya dimarahi oleh orang di hadapan banyak orang. Pernah saudara dimarahi? Wah pernah Pak, sering gitu ya. Karena kesalahan, wajar. Tapi ini gak salah konteksnya Bapak Ibu. Banyak orang, harusnya apa? Gak boleh kan? Harus panggil 4 mata. Wis entekno gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau benar-benar salah atau tidak salah. Kalau konteks hamba Tuhan itu Bapak Ibu, pelayan Tuhan, harusnya begitu ya. Saya diam. Marahnya di hadapan istri dan anak-anak saya. Coba, saudara gimana? Kalau seandainya saya nggak mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan, maksudnya apa saudara? Saya sedikit saja, saya langsung sewot,
lalu emosi. Jumat kemarin mengeluh, menggerutu, sungut-sungut, akhirnya berkata enggak hadir lagi, enggak pelayanan lagi. Kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa bedanya saya dengan jemaat yang lain? Saya kan kontennya pelayan Tuhan. Ya toh Bapak Ibu, memang dituntut pelayan Tuhan itu harus lebih rohaninya, lebih dari imannya, lebih dari segalanya. Kalau jemaat ukurannya lebih dari segalanya dari pelayan Tuhan, dibalik saja. Saudara yang pelayan jadi jemaat, yang jemaat lagi jadi pelayan. Amin. Harusnya begitu, saudara. Ya udah, kalau salah ya udah minta maaf lah, gitu ya, saudara. Tapi saya nggak punya perasaan, keterlaluan ya. Oh enggak, wajar aja Bapak Ibu. Nggak tahu saya ini memang hatinya sudah nggak ada kayaknya, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara mau ngomong apa, mau ngomeli apa, nggak tanggap, saudara-saudara gitu ya. Ya sebenarnya dianggap juga sih, siapa bilang nggak dianggap, tapi ya udahlah gitu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Seminggu apa 2 minggu kemudian ya, minta maaf. Minta maafnya minta via WA lagi. Kalau marahnya via WA, jawabnya via WA. Kalau marahnya onsite, jawabnya harusnya begitu. Tapi jawabnya minta maafnya via WA. Ya udah selesai. Bisa begitu Bapak Ibu? Kalau saudara belum bisa begitu, jangan jadi pelayan Tuhan. Karena ke depan terus-menerus kita akan ketemu hal-hal yang begini, saudara-saudara. Dan itu harus diberikan. Itu harus dikorbankan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Kita sudah lama jadi pelayan Tuhan. Kita sudah lama jadi orang Kristen. Kalau kita masih kalah dalam urusan yang satu ini, berarti saudara belum berkorban buat Tuhan. Saudara, Yesus ya sudah melakukannya. Berarti masih apa ini? Menurut Korintus, menurut Paulus, walaupun punya banyak karunia jemaat di Korintus, mereka semua masih kanak-kanak. Buktinya apa? Iri hati. Buktinya apa? Ada ketersinggungan. Buktinya apa? Macam-macam. Makanya punya banyak karunia, punya pelayanan yang hebat Bapak Ibu, itu tidak menjamin perasaannya, hatinya baik. Ya, masih bisa model begini. Apalagi ada hamba Tuhan yang pernah memberi tahu kepada saya, Pak Tim, hati-hati hamba Tuhan itu loh. Kenapa? Rodo aneh. Mestinya boleh nggak? Ada pernyataan, label, gelar baru hamba Tuhan itu rodo aneh, bahkan aneh. Jadi kalau undang dia, tanya baik-baik. Surat undangannya pakai apa? Loh alah, zaman gini itu kok masih dipermasalahkan ya. Orang-orang kadang tanya ke saya, Pak Tim, ini ngirim surat undangan pakai apa? Sudahlah, kirim pakai WA saja. Nggak usah pakai gosen, nggak usah bayar. Kirim ke email atau WA saja. Loh surat penting Pak. Ya sekarang sih masih belum penting ya, tapi suatu saat kalau untuk urut jabatan fungsional dosen itu penting. Ya untuk kenaikan jafum itu loh Bapak Ibu. Nah yang dosen guru pasti tahu itu, saudara-saudara. Sekarang memang belum penting, ya udahlah kirim aja. Nah orang itu berkata, tanya baik-baik Pak, ini dikirim via apa? WA, email, atau pos? Wah katanya gitu. Sebab nanti kalau enggak tersinggung orangnya. Wah, ini nggak pas ini saudara. Kalau hamba Tuhan model begini, nggak pas ini. Ya, nggak pas. Bapak Ibu Saudara, ayat yang dibahas tadi, coba satu ayat. Di dalam Filipi pasal 2 ya. Di Filipi pasal 2, tadi dibahas di sekolah minggu ya. Ayat yang ke-5, ini kuncinya sebenarnya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, kehidupan berkomunitas, apa Bapak Ibu? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu, ketika kita mengenang Jumat Agung, mengenang penderitaan Tuhan, coba lihat. Pikiran dan perasaan Yesus itu bagaimana? Ya, waktu diadili, ya saudara ditangkap, diadili, coba diolok-olok. Terus apalagi saudara diludahi. Coba kalau saudara di jalan,
terus ada orang yang sepeda motor meludah, kira-kira gimana? Walaupun tidak kena saudara, tapi saudara di belakangnya. Coba lihat, ngamuk nggak saudara-saudara? Itu nggak kena langsung loh Bapak Ibu, ya. Tapi Yesus kata Alkitab dia diludahi. Itu perasaannya hancur, hatinya sakit. Tapi dalam kehidupan bergereja, Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu semua dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah, yang adalah Allah itu sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, nol, rendah, bawah, titik nadir. Wah, saudara-saudara, harusnya yang pantas layak sombong itu siapa? Yang punya kedudukan tinggi. Karena Yesus yang layak sombong itu, saudara, karena dia di atas segalanya, maha segalanya. Tapi manusia yang tidak layak sombong, belum apa-apa sudah sombongnya minta ampun. Buktinya apa engkau sombong? Hatimu nggak bisa, ya, tersinggung sedikit pun. Itu sombong, saudara. Nah, pertanyaannya, bisakah? Makanya Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap perasaan, ya, dengan segenap apa, saudara? Akal budi. Bapak Gembala memberi contoh kepada kita. Itu bukti mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Saya ingat Pak Kris Marantika almarhum ketika mengajar. Saudara-saudara, nanti engkau bangga kembali ke rumah Bapa di surga, engkau dokter. Kalimat itu, Bapak Ibu, membuat kami semua Kenapa? Karena itu bukti mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Tentunya kalau saudara ada kesempatan, ya Bapak Ibu. Kalau enggak ya sudah. Tapi yang jelas saudara berusaha untuk belajar. Kalau hubungannya dengan konteks Alkitab apa, saudara? Kalau kita belajar firman, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Itu dikorbankan, iya. Perlu waktu, perlu tenaga, iya. Makanya bersyukur yang 3 menit, ya. Sekarang kan luar biasa. Hari ini saya kaget. Biasanya Pak Rabin itu renungannya nggak sampai 3 menit. Tapi hari ini Roh Kudus bekerja berapa menit? Hampir 5 menit. Ya 5 menit ya, saudara. Malah ada yang bablas Roh Kudus lebih bicara lagi 7 menit. Saya ngomong kedawan, potong ya. Saya ngomong sama Bu Emi juga, kalau punya aku kepanjangan juga tolong di-cut Bu, dipotong, diedit aja. Bapak Ibu, itu yang harus kita persembahkan. Kalau belum Bapak Ibu, kita belum berkorban. Lalu yang sederhana lagi apa, saudara-saudara? Nah, ini loh. Ini juga penting, waktu sebelum pelayanan. Bapak Ibu Saudara, waktu apa? Nah, tadi saya dengar latihan, ya. Biasa ibadah pelayanan jam 9, engkau datang jam berapa? Tim musik pujian 7:30. Latihan. Sudah latihan, terdapat kesalahan enggak? Walaupun mahir, ahli, pernah salah nggak mainnya? Sebenarnya saya sama Pak Bambang itu batin, salah gitu, saudara. Karena cuma main-main, Pak Bambang kan bisa main musik, saya ya bisa kan. Jadi ini kemana itu saya tahu, saudara. Ya kita hanya senyum gitu ya, nggak apa-apa. Sudah latihan. Tapi kalau nggak latihan, salah-salah, saudara pergi nggak dari sini? Ya, kalau saya kadang pelayanan ke gereja ya Bapak Ibu, itu pemain musiknya, kornya, nyanyinya gak diatur dengan baik. Bunyi keyboard itu so sakit telinga. Ting itu so sakit telinga. Ini gimana kok tingnya keras sendiri, saudara ya? Iya, kadang waktu kor juga. Nomor berapa pujiannya? Loh, akhirnya yang musik gak sinkron, ketinggian, stop. Kita ubah dulu ya. Iki piye caranya, Bapak Ibu? Mau tak tinggal pulau, saya disuruh khotbah, saudara-saudara. Telinga saya sakit, saudara. Masih juga beralasan begini. Sudah, saudara maklumi ya, karena kami ini memuji untuk Tuhan, bukan untuk saudara. Lah kalau gini caranya nyanyi dalam hati saja, supaya Tuhan yang dengar. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi mesti latihan. Iya. Ini waktu yang dikorbankan. Iya. Tenaga yang dikorbankan. Latihan kor hari paduan suara hari Sabtu ya, latihan.
Makanya nyanyinya bagus sekali, karena latihan berulang kali. Bapak Ibu Saudara, harus latihan. Lalu apalagi saudara-saudara? Nah, ini juga penting ini saudara-saudara. Ini juga penting, belajar di kelas. Pak Tim ini kok ngomongin kelas terus? Karena saya guru Bapak Ibu. Ingat, Pak Bambang juga guru. Kalau saudara nggak mau kelas, berarti saya dan Pak Bambang salah tempat di sini saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena saya itu rindu semua saudara mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Belajar firman. Ya, apalagi saudara? Nah, ibadah persiapan, sate, saat teduh, multimedia sudah putar. Bunyinya apa? Waktunya saat teduh. Lagunya Don Moon sudah diputar. Saudara masih nggak teduh-teduh, ribut. Mulai minggu depan, Bapak Ibu Saudara, kalau masih pengen ngobrol, boleh, jangan naik dulu. Amin. Nanti kurang seperempat baru naik. Dan ketika naik ngobrolnya jangan diimbui, jangan ditambah saudara. Lanjutin di bawah. Sampai kapan? Sampai 2 berkat. Berarti saudara untuk apa hadir? Di gereja yang lain kurang 15 menit, tim musik pujian pimpin penyembahan. Jadi ketika jemaat datang langsung ikut nyanyi menyembah, kalau perlu berlutut. Masih ada loh gereja hari ini, nanti bulan apa saya khotbah di situ kesekian kalinya. Pak, mulai 3:30, tapi 3:15 sore kita sudah masuk dalam penyembahan. Wah, iri saya saudara-saudara. Kenapa GBGH nggak bisa begitu ya? Supaya apa saudara? Benar-benar ada persiapan. Wah, gini caranya nggak usah datang 8:30 atau 9:kurang-1/4 Pak. Datang jam berapa? 9:15. Oh, kalau jam 7 oke Pak, sekolah minggu soalnya ya. Enggak, ini datangnya 9:15 Pak. Kalau perlu mau firman baru datang. Karena menghindari apa? Saat teduh. Loh Bapak Ibu, ini persiapan loh. Waktu persiapan apa? Kita beribadah. Segala sesuatu dipersiapkan. Bapak Ibu datang ke pesta persiapan enggak? Saya masih ingat punya murid Bapak Ibu, seorang bapak ya, ketika hari Minggu kelas biasanya Sabtu ya. Dari dulu saya itu punya murid les privat Bapak Ibu. Belajar apa? Alkitab tahunan Bapak Ibu. Sebelum saya kesini, gitu ya. Karena Senin sampai Jumat kerjanya dia luar kota Bapak Ibu, Sabtunya off, itu Sabtu undang saya. Pak Tim bisa jam 9? Bisa. Kalau dia keluar negeri ya nggak bisa, dulu belum ada Zoom Bapak Ibu, off. Tapi paling dia sering Sabtu ada di Surabaya kelas. Kalau Sabtu nggak bisa, Minggu Bapak Ibu. Ibadahnya dia sore jam 4. Waduh Bapak Ibu, jam 12 istrinya itu sudah rambutnya kerual-kerual Bapak Ibu. Sudah siap mau beri. Wih, ini luar biasa. Ya mungkin dia make up suwi Bapak Ibu, makanya spare waktunya 3 jam karena perjalanannya 1 jam. Tapi ya saya renungkan adalah, walah kalau masih jam 12:30 nah saya tidur ya tahu Bapak Ibu. Tapi dia sudah begitu persiapannya. Nah Bapak Ibu, apalagi ini hubungannya dengan ibadah. Waktu sebelum pelayanan kita harus berikan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ya, nah ini penting ini Bapak Ibu. Gambar apa ini? Rindu nggak gereja kita kayak begitu Bapak Ibu? Kalau saya khotbah di gereja yang lain itu bentuknya sudah TV gede Bapak Ibu. Kayak kisah tembok. Itu ya. Ketika saya datang, coba kalau GBI gerak kayak gitu kan bagus ya. Lalu yang kedua apa? Lampu. Betul. Bapak Ibu lihat ini gambarnya. Lampunya shoot gitu ya. Ini kita nggak shoot Bapak Ibu ya. Terang. Bagus ya dilihat ya. Apalagi kalau masuk YouTube Pak. Pasti bagus ini. Shoot ini pasti bagus itu. Kalau gereja kita masuk YouTube ya kayak itu Bapak Ibu modelnya. Gambarnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ini yang kadang kita lupa.
Ketika hadir dalam keadaan seperti itu, bukan tidak boleh, bukan melarang ya, saya juga setuju-setuju aja Bapak Ibu. Tapi coba perhatikan. Kadang-kadang kecenderungan kita apa? Ini panggung, lalu apa? Show off, tampil, ya toh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Nah, ini yang harus kita ingat. Bukan panggung tampil saja, bukan pamer pelayanan dan bukan pamer kehebatan kita. Tapi sebenarnya apa ketika kita di panggung ini? Nggak pas kalau diomong di panggung ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini mesbah, ini altar. Karena ada sesuatu yang dipersembahkan. Bapak Ibu Saudara ya, harusnya apa? Membicarakan tentang Tuhan Yesus. Memuliakan Dia, Bapak Ibu. Menceritakan kehebatan Dia. Mewartakan keagungan Dia. Tapi kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, kita yang menonjol. Makanya walaupun hiasannya bagus Bapak Ibu, itu bagaikan mezbah yang tidak ada korban yang dipersembahkan di atasnya. Dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong, walaupun mezbah itu bagus, walaupun mezbah itu indah, walaupun mezbah itu harganya mahal. Tapi kalau mezbah itu kosong, Tuhan gak tertarik. Kenapa? Tidak ada yang dibakar, tidak ada yang dipersembahkan. Bukankah kadang-kadang kita juga begitu saudara? Kita seperti mezbah, tapi kosong. Saudara, loh aku hebat pelayanan Pak, aku bisa segalanya Pak. Orang mengakui pelayananku bagus Pak. Bapak Ibu, pelayanan bukan kerohanian. Saya pasang status saya. Kalau saudara lihat status WA, malah Pak saya lihat status itu kurang kerjaan. Ya memang kurang kerjaan itu yang lihat statusnya orang-orang. Lebih baik kita tulis yang bagus. Untuk siapa? Orang-orang yang enggak ada kerjaannya tadi, yang kurang kerjaan tadi itu ya. Enggak apa-apa karena promosi jualan kayak Bu Lika kan enggak apa-apa, saudara-saudara. Nasi bakar, enggak apa-apa. Tapi coba lihat Bapak Ibu, saya tulis apa di situ. Banyaknya pelayanan bukan tanda orang itu rohaninya lebih. Tapi apa kerohanian yang sehat, kerohanian yang sejati? Pak Bambang sudah sampaikan tadi ya, diingatkan lagi. Apa? Relasi. Kadang-kadang di luaran tidak pelayanan, apakah kita masih berelasi dengan Tuhan itu? Tapi ketika mau pelayanan barulah persiapan gedung gitu ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena mau pelayanan. Tapi selesai pelayanan ya sudah. Oh enggak Bapak Ibu. Ayo kita ubah. Kalau seperti itu berarti kita belum berkorban, kita belum memberi, saudara-saudara. Karena itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu, yang dikorbankan lagi apa sih? Nah ini loh Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat, Hakim-Hakim pasal 12 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama, 2-3. Kemudian Yefta mengumpulkan orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Yang kedua apa? Yang terakhir, apa yang harus dikorbankan? Tergabung di dalam komunitas. Wah ini pengorbanan ini Bapak Ibu. Nah nanti mulai Juli komselnya jalan. Ayo Bapak Ibu, saya rindu ya waktu family gathering kemarin. Nanti kalau lupa aku ini kelompok mana Pak, hubungi saya. Tapi kalau lupa kebacut saudara ya, kebangetan itu kalau lupa. Kan sudah dibagikan kemarin. Nah saudara kelompoknya di sana, hubungi ketua kelompoknya di sana. Bapak Ibu, komunitas sel pengorbanan enggak? Pengorbanan. Yefta berkata, aku kumpulkan semua orang Gilead, lalu berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Ketika bergabung di dalam satu komunitas, Bapak Ibu, maka kemenangan terjadi. Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin bisa menang. Ya, ini komunitas yang dimaksud komunitas yang kecil. Nah, coba kita diingatkan ya, gereja mula-mula. Wah, saya senang sekali, saudara. Seringkali ada salah satu yang bertanya pada saya, Pak Tim, gereja yang ideal menurut Bapak itu apa? Pak Tim itu pengen GBI Graha Family itu seperti apa? Ya seperti gereja mula-mula ini loh. Apa itu?
Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ketika saya ditanya apa kerinduannya, kerinduan saya adalah ayat 42. Jemaat GBI Graha Family sama-sama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nomor 1 apa? Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan komunitas. Ya, sebenarnya ini bukan hanya kerinduan saya ya, kerinduan semua hamba Tuhan, kerinduan semua orang percaya. Kalau saudara nggak punya kerinduan ini, error kok. Dipertanyakan, kok benar-benar anak Tuhan percaya Yesus apa enggak? Saudara, karena ini modelnya gereja sejati, Bapak Ibu. Ini jadi bukan sekedar banyak hura-hura, kumpul-kumpul yang nggak jelas. Kenapa kamu di situ seneng? Enggak, bukan itu, Bapak Ibu. Esensinya apa? Nggak tahu. Yang penting kumpul-kumpul, yang penting rame, AC-nya dingin, parkirnya luas. Bahkan ada yang promo lagi kan? Lihat ini, guys, parkirnya. Waduh, iki opo-opoan ini, saudara. Gereja sudah bergeser, gereja sudah lupa, gereja sudah tidak kembali lagi ke Alkitab. Bapak Ibu, promosinya sudah bukan Yesus, tapi Yesus yang lain, diganti dengan apa? Parkir yang luas, parkir yang nyaman, bisa langsung punya akses ke ruang ibadah. Ini apa-apaan ini, saudara? Kita nggak mau ikut mereka. Kita mau kembali ke Alkitab. Bapak Ibu Saudara, yang dikorbankan apa? Ketika saudara-saudara ambil bagian di dalam pengajaran, dalam bentuk apa di situ? Ada di dalam satu komunitas. Nah, Bapak Ibu, inilah tugas gereja. Coba Bapak Ibu renungkan apa yang sudah kita lakukan. Yang paling atas liturgi sudah, ibadah maksudnya sudah ya. Lalu yang kedua koinonia, persekutuan. Nah, nanti ada di dalam komsel, komunitas sel. Nanti kita akan mulai bulan depan, Bapak Ibu. Kemudian ke rumah pewartaan sudah masuk di dalam situ ya, pengajaran ya, ada di situ. Lalu diakonia, bakti sosial, warung jujur dan sebagainya, les gratis sudah, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Kesaksian. Ya, kesaksian ini bukan kesaksian Tuhan itu baik, saudara, kemarin sakit aku sembuh, bukan itu. Kesaksian tentang nama Yesus di mana Bapak Ibu berada. Nah, itu tugas orang percaya. Koinonia termasuk di situ, persekutuan. Kenapa kita harus bersekutu, Bapak Ibu? Karena Allah Tunggal itu bersekutu. Ketika Dia berkata, baiklah kita menjadikan. Lalu apa yang kita jadikan? Aku jadikan sungguh amat baik, sungguh baik. Itu Allah memuji siapa? Ketika menciptakan langit bumi dengan segala isinya, ketika menciptakan manusia, sungguh amat baik, semua baik. Tuhan Allah memuji siapa, saudara? Ya memuji dirinya sendiri. Karena Tritunggal tadi, Bapak Ibu. Kemudian tidak baik manusia itu seorang diri saja, tidak bisa hidup sendirian. Ada hamba Tuhan yang saya tahu dan saya kenal, saya pernah melayani di gerejanya, Bapak Ibu. Itu ya sebenarnya sekarang sih sudah umur 75-an mungkin ya, tapi itu bisa menikah dia berkali-kali. Ya, waktu saya ke sana itu menikah yang kedua apa yang ketiga. Kemudian meninggal, ya jadi menikahnya berkali-kali karena meninggal, Bapak Ibu, gitu ya. Terus dengar dia upload posting di Facebook, loh menikah lagi. Saya tanya sama rekan hamba Tuhan, loh Bapak ini menikah lagi ya? Iya Pak. Kenapa? Dia tidak bisa hidup sendirian. Ya karena konteksnya alasannya rohani ya, penggembalaan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang konseling kalau nggak ada istri kan repot. Nah sebenarnya saya sih nggak repot kalau nggak ada. Lah terus siapa Pak? Ya pengurus yang layani. Kan nggak harus gembala saudara-saudara. Gitu kan? Nah Bapak Ibu tidak bisa hidup sendirian. Lalu apalagi pekerjaan? Ayo Bapak Ibu yang bekerja, yang punya usaha, pabrik dan lain sebagainya. Tim kan gak mungkin dilakukan seorang diri, apalagi pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, itu memerlukan apa? Kebersamaan. Walaupun tetap ada yang namanya perbedaan. Nah,
Dietrich Bonhoeffer itu Bapak Ibu. Pendek ya umurnya ya, lahir tahun 1906 sampai 1945. Hanya umurnya berapa? 39 tahun. Kalau saudara baca kisahnya, umur 14 tahun dia itu punya cita-cita, aku mau jadi hamba Tuhan. Lalu papahnya dokter, seorang yang hebat, dia keluarga besar. Papanya dan adik-adiknya itu mengejek, ngapain kamu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta apalagi. Kristen itu ya untuk apa? Gereja itu untuk apa? Orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang sederhana. Kita ini kan punya kedudukan. Jadi buat apa ke gereja? Tapi kalau ditanya keluarganya Bonhoeffer ini Kristen, tapi ya itu tadi jarang ke gereja. Ya, jarang, bahkan nggak pernah. Acara penting pun dikisahkan, Natal, Paskah, ya Jumat Agung, itu pun juga nggak ada mereka. Tapi Kristen. Keluarga ini ada di Jerman ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bonhoeffer kecil berkata, aku mau jadi hamba Tuhan saja. Buat apa? Nah, apalagi konteksnya ini saudara. Kekristenan zaman itu pada masa dia kecil memang seolah-olah nggak ada perubahan. Ya, nggak tambah baik, ada gereja dan lain sebagainya. Jawabannya apa, saudara? Justru aku nanti jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen, jadi pendeta untuk mengubah gereja yang katanya nggak ada perubahan, yang nggak ada dampaknya, yang seolah-olah buat apa hadir di dalam dunia? Aku yang akan mengubah. Pernyataan ini Bapak Ibu ya, di dalam bukunya Life Together itu. Dia menekankan satu hal, ternyata mengubahnya melalui apa? Komunitas. Komunitas itu sebagai suatu karunia. Nah ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah konteks zaman itu Perang Dunia Kedua, zaman Nazi, ya Bapak Ibu, Hitler ya sangat benci sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini apa? Orang Yahudi Kristen sebenarnya. Ya, jadi mengaku Kristen tapi ngusir orang Yahudi Kristen. Memperlakukan tidak adil, semena-mena dan lain sebagainya. Nah, Bonhoeffer ini bela Bapak Ibu. Kamu ini Kristen, hamba Tuhan, tapi kok kehidupanmu begitu? Nah, Bapak Ibu, dia menyadari ternyata dunia zaman itu dia hidup, dia tinggal penuh dengan permusuhan. Lalu apalagi di zaman yang serba egois ya Bapak Ibu, di zaman yang humanistik ya, yang mengandalkan manusia, dunia yang penuh dengan kesombongan. Makanya dia tulis buku Life Together itu, dan dia berkata, ayo kembali. Gereja adalah satu komunitas yang sangat berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi apa kuncinya? Nanti ketika kita masuk dalam konsep kunci bagi komunitas Kristen, komunitas sel ya, adalah apa? Belajar untuk membiarkan Kristus menjadi mediator dalam relasi kita. Ingat Bapak Ibu, menjadikan Kristus sebagai mediator, perantara satu dengan yang lain. Sebab kalau enggak apa saudara-saudara, nanti bisa sakit hati lah dan lain sebagainya. Tapi kalau membiarkan Kristus, Bapak Ibu, minimal nggak ada hal yang seperti itu. Nah saya berharap ketika kita masuk dalam komunitas, memang itu pengorbanan. Kristus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu, pengorbanan. Dunia boleh dikatakan orang-orang yang jahat, orang yang berdosa, itu juga satu komunitas. Makanya Kristus hadir di sana, Bapak Ibu Saudara, untuk mendamaikan orang yang berdosa itu. Jadi apa yang harus kita ingat? Dua hal pagi ini. Apa pengorbanan yang sesungguhnya ketika saudara berkata kepada Tuhan, ada sesuatu yang aku berikan, yang aku korbankan. Berarti ada yang hilang, iya. Ada yang kurang, iya. Itu Bapak. Yang kedua apa? Biarlah kita hidup di dalam komunitas, di mana Kristuslah yang menjadi pengantara kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa.